di dalam kamarnya nggak ada siapapun, dia merasakan bahwasannya Allah selalu melihatnya, memperhatikannya, mengawasi. Makanya dia nggak berani untuk berbuka puasa di kala sendirian. Karena dia tahu kok Allah melihatnya, memperhatikannya. Maka di sini kan ada pendidikan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Maka begitu juga harusnya semua ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu menghadirkan sifat ihsan di dalam diri kita. Kita meyakini bahwasannya Allah melihat kita. Allah memperhatikan kita. Sehingga ibadah kita ini jangan asal-asalan, Bapak dan Ibu. Puasa yang kita jalani jangan asal-asalan. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tapi puasa yang kita jalani harus betul-betul sebagaimana yang Rasulullah menjalankan puasa Ramadan. Lisannya betul-betul dia jaga dari perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan menipu, perkataan ghibah, membicarakan keburukan orang lain, perkataan sumpah palsu, dan yang lain sebagainya. Perkataan batil dan sia-sia dia tinggalkan ketika dia berpuasa Ramadan. Ini karena dia tahu Allah mengawasinya. Karena dia tahu kalau dia tidak mempuasakan lisannya, maka puasanya tersebut akan rusak pahala-pahala puasanya. Maka pendidikan ihsan ini harus hadir ketika kita ibadah, Bapak Ibu. Bukan hanya puasa saja, tapi juga sholat kita. Kita bayangkan coba, kalau sholat kita betul-betul menghadirkan sifat ihsan ini. Allah mengawasi kita ketika sholat. Semua gerak-gerik kita ketika sholat, Allah tahu kok. Allah tahu apa yang kita pikirkan ketika sholat. Allah tahu apa yang ada di dalam benak hati kita ketika sholat. Allah tahu semua gerak-gerik kita ketika sholat, maka kita sholatnya nggak asal-asalan. Makanya kata para ulama, satu kata kuncinya Bapak Ibu, setiap penyimpangan dalam hal ibadah, ibadah apapun itu, apakah sholat, apakah puasa, apakah baca Al-Quran, apakah sodaqoh, apakah haji dan umroh, semua ibadah itu bisa terjadi penyimpangan di dalam ibadah tersebut karena ihsan belum hadir dalam diri seorang hamba. Jadi semua penyimpangan dalam hal ibadah, ada orang sholat tapi sholatnya nggak ada tumakninahnya. Sebagaimana yang kita saksikan ya di YouTube misalnya, sholat malam 23 rakaat tapi dalam 7 menit saja. Tidak ada tumakninah. Ini kan berarti ihsan belum hadir ketika dia sholat. Begitu juga seseorang ya, dia melaksanakan misalnya baca Al-Quran. Tapi baca Al-Qurannya ternyata masih ada sifat ria, ingin dipuji, sengaja dia keraskan suaranya. Bahkan dia baca dengan melalui speaker supaya orang mendengar dan akhirnya memuji suaranya. Subhanallah. Ini belum menghadirkan ihsan di dalam ibadah. Maka semua penyimpangan tadi, apakah munculnya ibadah yang asal-asalan, yang tidak sesuai rukun dan syarat-syarat sahnya ibadah tersebut, itu karena ihsan belum hadir ketika dia melakukan ibadah. Atau tadi, dia ibadah tapi ingin mendapatkan pujian saja. Dia riya akhirnya muncul, sum'ah ingin ibadahnya diperdengarkan. Semua penyimpangan itu terjadi dalam ibadahnya karena ihsan belum hadir ketika dia beribadah. Ihsan tadi ya, kita betul-betul menghadirkan sifat-sifat Allah di dalam hati kita. Allah yang maha mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita. Allah yang maha mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita. Allah yang mengawasi segala gerak-gerik kita ketika melaksanakan ibadah. Maka kita pastikan ibadah yang kita lakukan itu tidak asal-asalan ketika kita menghadirkan ihsan di dalam hati kita. Maka ihsan inilah makanya Rasulullah menyebutnya derajat yang paling tinggi. Kalau seseorang ibadahnya sudah menghadirkan ihsan, maka niscaya dia dapat pahala yang sempurna dari ibadahnya tersebut.
Orang kalau puasanya betul-betul menghadirkan ihsan, dia betul-betul mempuasakan seluruh anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Karena ihsan hadir di dalam hatinya. Dia tahu betul Allah mengawasi puasanya dan gerak-geriknya ketika berpuasa. Maka dia jaga pandangannya ketika puasa. Dia jaga lisannya ketika berpuasa. Dia jaga pendengarannya ketika berpuasa. Dia jaga semua gerak-geriknya, tangannya, kakinya, semuanya dia jaga ketika dia puasa Ramadan karena dia tahu kalau dia tidak jaga ya, apakah tangannya, lisannya ternyata masih melakukan kebatilan dan segala yang diharamkan oleh Allah, maka itu yang akan merusak pahala puasanya. Maka subhanallah, pendidikan Ramadan ini pendidikan yang luar biasa kurikulumnya. Menghadirkan ihsan dalam semua ibadah kita. Karena orang kalau nggak hadir ihsan ketika dia ibadah, bisa dipastikan ibadahnya itu tidak sempurna mendapatkan pahala dari Allah. Karena ada kerusakan-kerusakan dalam hal ibadah yang dia lakukan. Apakah tadi dari sisi niatnya yang salah? Niatnya sudah salah. Dia ibadah untuk mencari pujian, dia ibadah untuk dilihat orang lain, dia ibadah untuk diperdengarkan ibadahnya tersebut di tengah-tengah banyak orang. Berarti kan ada yang salah di dalam niatnya. Dan itu bisa muncul kenapa? Karena ihsan belum hadir di dalam hatinya ketika dia ibadah. Dia belum merasakan bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Allah mengetahui semua yang ada dalam pikirannya. Allah mengetahui apa yang dia niatkan dalam ibadahnya. Kalau dia hadirkan ihsan tadi, sifat-sifat ini kan nggak mungkin ada. Karena dia tahu kok, kalau dia niatkan ini untuk selain Allah, maka habis sudah pahala amal ibadahnya tersebut. Nggak dapat apa-apa dia dari pahala ibadah. Maka ihsan harus hadir dalam setiap ibadah kita. Inilah pendidikan dari Ramadan. Kita dibiasakan dalam semua ibadah kita. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu haji dan umroh. Ini lebih-lebih haji dan umroh ya. Yang peluang untuk melakukan riya dan sum'ahnya itu lebih besar. Ya, terlebih lagi di era kemajuan teknologi ini. Maka berhati-hati bagi yang melaksanakan haji dan umroh, nggak perlu kita upload foto-foto haji dan umroh kita di media sosial. Itu bisa merusak pahala haji dan umroh kita. Cukup Allah yang tahu saja kita melaksanakan haji dan umroh tersebut. Karena kalau kita sudah upload itu segala kegiatan kita, umroh kita, apakah itu sa'inya, apakah itu tawafnya, apakah itu melontar jumrahnya, semuanya diupload dalam kegiatan ibadah, itu yang bisa merusak segala amal ibadah kita, dan itu bisa menghabisi pahala-pahala kita. Maka ini pendidikan yang luar biasa, pendidikan ihsan di bulan Ramadan. Yang dengan ihsan ini kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Karena tidak ada celah bagi kita untuk melakukan ibadah dengan niat yang salah. Dengan cara yang asal-asalan. Masih ingat Bapak Ibu, kisahnya anak Nabi Allah Adam, kisahnya si Qabil, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ketika keduanya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kurban. Apa yang harus mereka persembahkan kepada Allah Ta'ala dari kurban mereka. Maka Qabil diperintahkan untuk memberikan hasil dari tanaman-tanaman yang telah dia tanam. Begitu juga Habil ya. Qabil tadi diminta untuk memberikan hasil panennya. Sementara Habil diperintahkan untuk memberikan hasil peternakan. Tapi lihat, dua anak Nabi Allah Adam ini di dalam melakukan ibadahnya, karena kurban itu kan ibadah. Ya, kurban itu ibadah, mempersembahkan sesuatu untuk Allah itu ibadah. Tapi lihat bedanya. Yang satu menghadirkan ibadahnya dengan ihsan, sehingga dia berikan itu
hasil peternakannya yang paling bagus untuk Allah Ta'ala, sementara si Qabil, dia ibadah kurban, tapi nggak menghadirkan ihsan ketika ibadah. Maka apa hasilnya? Hasil panen yang dia berikan untuk Allah adalah buah-buahan yang sudah hampir busuk. Makanya Allah mengatakan, fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima kurban yang diberikan Habil, sementara kurban yang diberikan Qabil Allah tolak. Kenapa kok Allah tolak? Karena ternyata di dalam ibadah tersebut asal-asalan. Makanya tadi, ibadah yang tidak menghadirkan ihsan, kita tidak meyakini Allah mengawasi kita ketika ibadah, akhirnya ibadah itu jadinya asal-asalan saja. Sekedar menggugurkan kewajiban, ya, sekedar hanya untuk melaksanakan kewajiban saja, yang penting ibadahnya gugur, ya, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Sama saja kita melakukan sesuatu sudah capek, tapi kita nggak dapat pahala apa-apa karena ihsan nggak hadir ketika kita melakukan ibadah tersebut. Ya, maka ini pendidikan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ibadah kita akan sempurna dapat balasan pahala ketika semua ibadah kita menghadirkan ihsan tadi. Seolah-olah kita melihat Allah, apa artinya? Kita merasakan betul sifat-sifat Allah hadir ketika kita ibadah. Atau minimal yang kedua, kita meyakini Allah mengawasi ibadah kita. Apapun ibadah yang kita lakukan tersebut. Allah selalu awasi segala gerak-gerik kita, segala hati yang kita hadirkan ketika ibadah, pikiran yang kita pikirkan ketika ibadah, Allah hadir dan tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita niatkan ketika ibadah tersebut. Makanya pendidikan Ramadan berupa ihsan ini hadir dalam rangka menjadikan alumni Ramadan ini nanti ketika dia keluar Ramadan, ibadahnya sudah terbiasa menghadirkan ihsan. Jadi ketika dia sholat, ihsan itu hadir. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerak-gerik sholat. Makanya dia selalu menjaga pikirannya untuk bisa terus ya konsentrasi, meresapi ayat-ayat yang ia baca. Begitu juga hatinya senantiasa dia hadirkan sifat-sifat Allah ketika dia sholat. Sehingga tidak ada niat-niat yang buruk untuk selain Allah ketika dia ibadah tersebut. Begitu juga ketika ihsan hadir di dalam ibadahnya ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia sedekah, maka dia selalu menghadirkan Allah mengawasinya di setiap saat. Maka inilah pendidikan yang luar biasa dari ibadah Ramadan kita. Kita diajarkan, dibiasakan, dilatih untuk menjadikan segala amal ibadah kita yang kita lakukan menghadirkan ihsan. Kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dan memperhatikan kita. Ini ya, buah yang pertama, pendidikan ihsan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Karena ihsan ini kalau sudah hadir akan menjadikan ibadah kita ini mendapat balasan pahala yang sempurna. Apakah puasa kita? Ketika kita puasa menghadirkan ihsan, puasa kita bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi pandangan kita betul-betul kita jaga dari yang haram. Lisan kita betul-betul kita jaga dari yang haram. Pendengaran kita betul-betul kita jaga dari yang haram. Itulah hasil puasa yang betul-betul menghadirkan ihsan di dalamnya. Kalau cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, Bapak Ibu, anak-anak kita yang usia SD pun mereka sudah mulai berlatih puasa. Dan mereka bisa kok menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, apa bedanya puasa kita dengan puasa anak-anak kita yang belum balik misalnya? Ya, maka harus ada kualitas yang beda dari puasa kita. Dan puasa seorang hamba nggak akan berkualitas ketika puasanya belum menghadirkan ihsan di dalam ibadah puasa tersebut. Begitu juga di dalam ibadah-ibadah yang lainnya,
pendidikan ihsan ini harus hadir di setiap kita melakukan ibadah. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, pendidikan di bulan Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita, yaitu pendidikan untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi ini buahnya alumni Ramadan itu menghasilkan alumni yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Kita lihat apa itu makna takwa. Makna takwa memang ulama berbeda pendapat, tapi Anda bawakan di sini makna takwa dari sahabat besar Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa definisi takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Takwa, kata sahabat Ali, at-taqwa huwa, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit-tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Itu makna takwa, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa itu takwa? Kata sahabat Ali, takwa itu mengandung di dalamnya 4 unsur ini. Jadi 4 unsur ini harus hadir ketika seseorang betul-betul disebut orang yang bertakwa. Apa saja 4 unsur tersebut? Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Rasa takut yang begitu besar kepada Allah yang Maha Agung. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harusnya punya rasa takut ibadah yang kita jalani ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang harusnya juga kita hadirkan. Karena itu yang dihadirkan oleh para sahabat Rasulullah. Makanya ketika surah Al-Mu'minun itu turun kepada Rasulullah dan dibacakan kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kan bertanya. Jadi Rasulullah turun kepada beliau surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang mereka datang kepada Allah mempersembahkan amal-amal mereka dalam keadaan takut. Qulubuhum wajilah. Hati mereka betul-betul takut. Kata Aisyah, ketika Rasulullah membacakan ayat ini kepadanya, ya Rasulullah, ada orang yang dia bawa amalnya kepada Allah dalam keadaan takut. Ahumul ladina yashrabunal khamra. Apakah mereka orang-orang yang meminum khamar? Ahumul ladina yasrikun. Apakah mereka orang-orang yang mencuri? Ahumul ladina yaznun. Apakah mereka orang-orang yang melakukan zina? Apa kata Rasulullah? La ya banata Siddiq. Bukan, wahai anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan itu makna ayat ini. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah humul ladina yusallun. Mereka adalah orang-orang yang sholat. Humul ladina yasumun. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Humul ladina yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Walakin, tetapi yakhafun alla yataqabbalallahu minhum. Mereka takut sekali ibadah mereka enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Orang bertakwa itu tidak terlalu pede dengan amal ibadahnya. Walaupun amal ibadahnya begitu banyak kan, sahabat kita lihat ibadah mereka di bulan Ramadan. Ada yang menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Sahabat Utsman bin Affan, sahabat Tamim Ad-Dari, ya. Begitu juga ada yang menghatamkan Al-Quran 1 hari 4 kali hatam. Subhanallah. Di tengah ibadah mereka yang begitu banyak di bulan Ramadan, tapi justru mereka takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Abdullah bin Umar setiap buka puasa Ramadan selalu mengundang fakir miskin ke rumahnya. Setiap buka puasa Ramadan. Hamad bin Sulaiman, setiap beliau berbuka puasa, beliau sediakan 500 porsi untuk orang yang berbuka puasa.
Lihat, di tengah banyaknya amal ibadah mereka, tapi mereka takut ibadah mereka nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini orang yang bertakwa. Makanya mereka terus-menerus, ulaika hum yusari'una fil khairat. Mereka terus-menerus menambah amal kebajikannya karena mereka nggak pede dengan amal ibadahnya tersebut. Karena dengan mereka banyak amal ibadahnya, mereka hanya berharap ada satu ibadah mereka yang diterima oleh Allah Ta'ala. Karena satu saja, Bapak Ibu, amal ibadah kita diterima oleh Allah, itu sudah bisa menjamin seseorang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ketika Allah ridho dengan satu saja amal ibadahnya tersebut. Makanya kan kita sangat dianjurkan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Tidak hanya dengan sholatnya, tidak dengan puasanya, tidak dengan sodakohnya saja. Bisa dengan membahagiakan saudara muslim kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, menghilangkan kesusahan yang ada dalam saudara muslim kita. Semua amal ibadah yang itu bisa kita lakukan di Ramadan, kita lakukan. Karena kita hanya berharap ada di antara amal ibadah tersebut yang Allah terima di sisinya dan Allah ridho dengan amal ibadah tersebut. Itu kan yang kita harapkan. Karena kita nggak tahu amal ibadah kita yang mana yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, karena bisa jadi amal yang mungkin menurut kita remeh, loh. Amal yang menurut kita remeh bisa jadi itu yang karena kita lakukan dengan ikhlas, betul-betul ikhlas hanya untuk mengharap wajah Allah, itu yang justru diterima oleh Allah. Ya. Kita singkirkan duri yang ada di jalanan. Kita singkirkan batu besar yang ada di jalanan. Ya, kita singkirkan sesuatu yang mengganggu paku kah, kawat kah yang ada di jalanan, dan itu kita ikhlas lakukan karena Allah, dan karena sebab itu saja Allah ridho, itu bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka al-khawf minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung, takut akan azabnya, takut akan balasan ya perbuatan yang kita lakukan ini ketika di dunia. Takut akan azab Allah, hukuman Allah, kemurkaan Allah, ya, termasuk takut amal ibadah kita nggak diterima. Ini yang diantara karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama ya, unsur takwa itu memiliki rasa takut yang besar kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Unsur yang kedua yang termasuk karakteristik orang yang bertakwa adalah dia beramal dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi ketika dia beramal, panduannya itu wahyu dari Allah. Panduannya Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika dia ibadah, akan memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena sudah jelas, ini syarat mutlak diterimanya ibadah. Kalau salah satu dari dua syarat ini tidak ada, maka niscaya ibadah itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada orang ibadahnya ikhlas sekali kepada Allah, tapi ibadah yang dia lakukan nggak sesuai tuntunan Rasulullah. Allah tolak amal ibadah tersebut. Walaupun ibadah yang dia lakukan itu ibadah besar, tapi nggak sesuai tuntunan Rasulullah, Allah tolak ibadah tersebut. Atau sebaliknya, ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi dilakukan tidak dengan ikhlas, maka itu pun amal ibadahnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka ini yang harus kita pastikan Bapak Ibu, semua amal ibadah kita memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, betul-betul ikhlas mengharap wajah Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini yang akan menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang bertakwa itu selalu seperti ini. Di setiap ibadahnya, dia akan koreksi terlebih dahulu. Apa yang dia ucapkan, ibadah yang dia lakukan, ini benar nggak ikhlas untuk Allah? Ya. Makanya orang yang bertakwa itu selalu berhati-hati sekali dalam berbicara. Ya, makanya kata Syekh Muhammad Asy-Syankiti itu, wasiat beliau luar biasa.
Ya, beliau mengatakan as'adun nas. Manusia yang paling bahagia itu adalah man kana qauluhu lillah wa amaluhu lillah. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini, kata beliau, orang yang perkataannya itu karena Allah dan semua ibadahnya itu karena Allah Ta'ala. Itu manusia yang paling bahagia. Ketika yang dia ucapkan selalu, yang dia keluarkan, dia niatkan karena Allah Ta'ala. Yang dia lakukan pun semuanya untuk dia persembahkan kepada Allah Ta'ala, maka itu manusia paling bahagia di muka bumi. Subhanallah. Maka kita pastikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua ibadah kita harus terpenuhi dua syarat ini, karena inilah panduan wahyunya, segala amal soleh kita. Amal itu tidak dikatakan soleh kalau tidak memenuhi dua syarat ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah. Ya, maka kalau amal ibadah ada satu saja dari syarat ini yang tidak ada, maka amal ibadah itu tidak disebut dengan amal yang soleh. Ya, baik. Ini unsur yang kedua. Orang yang bertakwa, kalau dia beramal, panduannya itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia beramal, lihat, niatnya tulus tidak, ikhlas karena Allah. Atau kalau dia beramal, lihat amalnya sesuai tidak dengan yang diajarkan Rasulullah. Amalnya dikerjakan tidak oleh para sahabat. Maka itu yang selalu menjadi panduannya ketika beramal. Bukan sekadar amal, yang penting beramal dulu deh. Enggak, harus ada panduan ilmunya dulu. Kalau amal ini memang disyariatkan, dia lakukan. Tapi kalau amal itu tidak disyariatkan, maka dia tinggalkan. Ya, ini unsur yang kedua dari makna takwa. Yang ketiga, makna takwa kata sahabat Ali bin Abi Thalib, waridho bil qalil, senantiasa ridho kepada Allah dengan pemberiannya yang sedikit. Subhanallah. Ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan saja ridho ketika diberi rezeki yang lapang, rezeki yang banyak dia ridho, tapi dia juga ridho ketika Allah persempit rezekinya. Jadi orang yang bertakwa itu, baik dia diberikan rezekinya banyak atau sedikit, atau disempitkan rezekinya oleh Allah, dia tetap ridho. Berapapun yang Allah berikan, dia ridho dengan pemberian tersebut. Ini karakteristiknya orang yang bertakwa. Ketika Allah persempit rezekinya, ketika Allah jadikan rezekinya itu sulit, dia tetap ridho dan merasa puas sudah dengan apa yang Allah berikan tersebut. Inilah yang disebut oleh para ulama memiliki sifat qanaah, merasa ridho dan cukup dengan apa yang Allah berikan kepada. Maka orang kalau sudah punya sifat qanaah, nggak perlu dia mencari rezeki dengan cara-cara yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Nggak perlu dia mencari rezeki dengan cara menipu, berbohong, berdusta ketika dia menjual suatu produk, atau dia sampai bersumpah palsu. Nggak perlu, karena dia tahu kok, ya, bahwasannya kalau dia bekerja dengan cara-cara yang diharamkan Allah tadi, nggak akan menambah rezekinya, segitu saja kok rezeki kita. Ya, rezeki kita kan konstan sifatnya. Tinggal kita yang pilih. Kita mau jemput rezeki itu dengan cara yang halal, atau kita mau jemput rezeki tersebut dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Maka ini yang harus kita fahami. Bertakwa itu kita ridho dengan segala pemberian Allah Ta'ala. Maka terkadang rezeki yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita dipersempit rezeki. Allah ingin nguji kita tuh. Kita ridho nggak dengan rezeki yang sempit tersebut? Atau justru kita berpaling jadi mencari rezeki dengan cara-cara yang diharapkan? Ya. Maka Allah uji itu kesempitan rezeki yang Allah berikan, ya. Walaupun memang kelapangan rezeki, kesempitan rezeki, kebahagiaan, kesedihan, itu kan semuanya memang ujian dari Allah. Ya. Maka termasuk, ya, ujian Allah kepada seorang hamba adalah dia ridho tidak ketika Allah persempit rezekinya tersebut. Jangan sampai kita termasuk kepada
orang-orang yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Kata Allah Ta'ala, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah, tapi beribadahnya di tepian saja. Di tepian tuh, apa maksudnya di tepian saja mereka beribadah? Allah lanjutkan di ayat selanjutnya, ya. Fa in asabahu, ya, apabila dia ditimpa kenikmatan, ditimpa kebahagiaan, maka dia merasa puas dengan ketetapan Allah tersebut. Tapi ketika dia diuji dengan kesedihan, kesulitan, kesusahan, maka dia berpaling dari jalan Allah. Ketika disempitkan rezekinya, ketika disulitkan hidupnya, ketika dipersempit ya kehidupannya, dia merasa nggak ridho dengan ketetapan Allah tersebut. Maka dia berpaling, dia nggak mau taat lagi kepada Allah. Dia nggak mau dekat lagi kepada Allah. Dia semakin menjauh. Nah, itulah sebab orang-orang yang Allah sebut dia beribadah di tepian saja kepada Allah. Ya. Anda pernah sampaikan ya, sebab turunnya ayat ini. Ayat ini kan turun kepada orang-orang Arab Badui yang mereka datang kepada Rasulullah dan menyatakan keislaman mereka. Setelah mereka masuk Islam di kota Madinah, mereka pulang lagi ke kampung halamannya. Kalau ternyata mereka dapatkan di kampung halamannya, itu kampung mereka menjadi kering tanahnya, menjadi gersang, jarang turun hujan, peternakannya juga tidak banyak, ya. Maka mereka berkata, agama yang baru kita peluk ini nggak ada keuntungannya. Subhanallah. Jadi jangan mengukur kebenaran agama Islam ini dengan keuntungan duniawi, bukan itu parameternya. Ya. Maka parameternya adalah seseorang ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, dia semakin mendatangkan ketenangan dalam hatinya atau tidak. Makanya sifat orang yang bertakwa tadi, walaupun diberikan kehidupan dunia ini sempit sekali baginya. Apakah rezekinya dipersempit, kehidupannya dipersulit, diberikan musibah dan ujian yang terus beruntun, dia tetap ridho dengan segala ketetapan Allah. Dia tetap ridho kok ketika rezekinya dipersempit. Itulah orang yang bertakwa. Dia punya sifat qanaah. Makanya ini sifat yang mahal Bapak Ibu. Di hari-hari ini, di saat orang sudah kehilangan sifat qanaah ini sifat yang mahal. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda yang kita miliki. Berapa banyak orang yang harta bendanya banyak tapi dia nggak pernah bisa tidur di saat malam. Berapa banyak orang yang jadi pejabat, kedudukannya tinggi, dia nggak pernah nyenyak tidurnya karena kepikiran terus dengan jabatan. Subhanallah. Makanya itu bukan kekayaan yang hakiki. Tapi Rasulullah menjelaskan kekayaan yang hakiki adalah walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan hakiki itu adalah kekayaan yang ada dalam hati-hati kita. Ini yang mahal Bapak Ibu. Kalau orang punya sifat qanaah, ini bisa menjadi solusi problematika kehidupan kita hari ini. Ya, solusi problematika kehidupan kita diantaranya adalah kita nggak punya sifat iri dengki kalau kita punya sifat qanaah. Untuk apa kita punya sifat iri dengki kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Untuk apa kita punya sifat hasad itu kepada saudara muslim atau muslimah kita kalau kita sudah merasa ridho dengan yang sedikit yang Allah berikan? Nggak ada itu sifat dengki, hasad, iri. Kalau orang punya sifat qanaah, karena dia sudah merasa cukup kok dengan apa yang Allah berikan kepada. Maka ini diantara ya penyucian jiwa seorang hamba kalau dia punya sifat qanaah. Makanya ini diantara amalan batin yang mahal sekali, Bapak. Ya, yang hari-hari ini kita lihat manusia semakin rakus dengan kehidupan dunia. Nggak cukup dengan
punya ini, pengen punya yang lain. Ya, rumah satu nggak cukup, pengen punya rumah dua nggak cukup, pengen punya rumah tiga. Begitu juga kendaraan satu nggak cukup, pengen punya kendaraan yang lainnya. Subhanallah. Hari ini kita ada di zaman yang seperti ini. Manusia semakin rakus dengan kehidupan dunia, akhirnya mereka semakin pusing padahal dengan harta yang mereka semakin banyak itu. Karena mereka yang capek menjaga harta-harta tersebut. Ya. Beda dengan ilmu kan. Ilmu agama yang kita miliki justru ilmu itu yang menjaga kita. Tapi harta semakin banyak, kita yang capek menjaga harta tersebut. Maka ini unsur yang ketiga dari sifat takwa seorang hamba ketika dia ridho dengan yang sedikit yang Allah berikan kepadanya. Maka orang yang bertakwa, dia tetap ridho kepada pemberian Allah, walaupun pemberiannya sedikit, walaupun Allah persempit rezekinya, tapi dia tetap ridho dengan yang sedikit tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, sifat karakteristik orang yang bertakwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Dia mempersiapkan bekal untuk hari dia kembali kepada Allah Ta'ala. Di antara yang harus kita persiapkan Bapak Ibu untuk kita kembali kepada Allah, persiapkan amalan-amalan batin kita agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Karena Allah yang sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita harus ingat hari kiamat. Hari kita dibangkitkan. Hari di mana kita akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Yang pada hari tersebut kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat lagi itu harta kita, anak-anak kita, keturunan kita, kecuali yang soleh dan soleh. Tidak bermanfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih ada 5, Bapak Ibu. Ada 5 sifat hati yang bersih. Yang pertama, hati yang senantiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini yang harusnya kita didik di Ramadan ini. Jadikan hati kita hati yang hanya menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah. Bukan untuk berbuat ria agar dilihat orang, mendapat pujian orang, mendapat kedudukan di hati-hati manusia. Kita hilangkan itu di bulan Ramadan ini sebagai pendidikan bahwa ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala. Bukan untuk mencari pujian, ria, sum'ah. Na'udzubillah. Ini hati yang bersih, hati yang selalu mentauhidkan Allah. Hati yang selalu memahami bahwasannya yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya hanyalah Allah. Yang bisa memberikan rezeki hanyalah Allah. Yang bisa mendatangkan kesulitan dan kemudahan hanyalah Allah. Ini hati yang bersih. Makanya ketika Allah menceritakan hatinya orang-orang munafik, hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang musyrik, Allah sebutkan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati-hati mereka itu dalam keadaan sakit. Dan hati itu bertambah sakit dengan kekufuran dan kemusyrikan mereka. Jadi hati yang bersih, hati yang selalu mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka kita jaga betul tauhid kita ini. Di saat kita diberikan kelapangan dalam segala urusan, kelapangan rezeki, tauhid kita adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita yakini itu semua karena nikmat dan karunia Allah, bukan karena kekuatan kita. Jadi jangan merasa sombong di hadapan Allah Ta'ala. Kita ini makhluk yang lemah, gak punya daya dan upaya. Tapi semua yang Allah berikan saat ini hanyalah karena pertolongan dari Allah Ta'ala. Begitu juga ketika kita ditimpa kesulitan, kesedihan, musibah, dipersempit rezekinya, maka kita tetap ridho dan berprasangka baik dengan apa yang Allah tetapkan tersebut. Ini hati yang bersih,
Hati yang nggak punya tuh prasangka buruk kepada Allah. Hati yang nggak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Hati yang nggak pernah berprasangka buruk kepada ketetapan, dan ketetapan Allah tersebut adalah takdir. Gitu orang yang hatinya bersih. Jangan ketika dihadapkan kepada ketetapan Allah yang buruk, dia nggak ridho dengan ketetapan tersebut. Ini hatinya belum hati yang bersih. Padahal ini yang harusnya kita persiapkan untuk menghadapi persidangan Allah nanti pada hari kiamat. Hati yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang kedua, hati yang bersih itu hati yang senantiasa tunduk kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita tunduk kepada apa yang diperintahkan Al-Quran, apa yang diperintahkan Rasulullah, kita tunduk. Itu hati yang bersih. Ya. Jadi kalau kita masih kadang suka ngeyel gitu ya, ini perintah Allah seperti ini, larangan Allah seperti ini, perintah Rasulullah seperti ini, larangan Rasulullah seperti ini. Kalau kita ngeyel, maka hati kita tuh masih kotor. Kalau kita ternyata di dalam menjalani larangan Allah itu kita mengeluh, kita nggak suka itu dengan larangan Allah, hati kita itu masih kotor berarti. Maka ini salah satu tanda hati yang bersih, tunduk pada perintah Allah, tunduk kepada perintah Rasulullah, dan segala larangannya. Yang ketiga, hati yang bersih itu adalah al-qalbul ladzi aslama liqada'illah. Hati yang senantiasa ridho dengan segala ketetapan Allah. Ini, Pak. Hati yang betul-betul apapun yang Allah tetapkan, dia ridho. Oh, ini kan hati yang bersih. Baik yang menimpanya keburukan, musibah, malapetaka, dia ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk. Ya. Kemudian yang keempat, hati yang bersih itu adalah hati yang senantiasa tidak memiliki sifat iri, dengki, benci, dan permusuhan kepada sesama muslim dan muslimah. Hati yang selalu berdamai dengan kaum muslimin dan muslimah. Ini hati yang bersih. Ya. Hati yang betul-betul nggak ada tuh rasa benci dan permusuhan. Ya. Karena dia tahu yang bermanfaat untuknya berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat adalah hati yang bersih, yang diantara tandanya adalah hati yang tidak memiliki sifat benci, iri, dengki, dan permusuhan. Dan yang kelima, hati yang bersih itu hati yang tidak mau terputus untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah Ta'ala. Jadi semakin hati kita ini bersih, Pak, semakin hati kita itu inginnya zikir kepada Allah terus. Makanya Anda pernah bawakan perkataan Utsman bin Affan ya. Kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna lam nashba min kalami rabbina." Kalau seandainya hati-hati kita ini bersih, niscaya kita nggak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu kan zikir kepada Allah. Maka orang kalau hatinya terus ingin mengingat Allah, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, itu menunjukkan hatinya dalam keadaan bersih saat itu. Maka persiapkan hati kita ketika akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan bersih yang memenuhi 5 kriteria ini ya. Kemudian yang kita persiapkan juga untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah amal-amal soleh kita. Ini yang kita persiapkan. Amal-amal soleh kita. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Di mana Rasulullah bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Setiap orang ketika dia meninggal dunia akan dihantarkan 3 perkara. Jadi 3 perkara ini yang akan menghantarkannya sampai pemakamannya. Yatba'u maluhu wa ahluhu wa amal. Yang akan mengiringinya sampai ke pemakaman adalah keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Fayarji usnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 pulang lagi, yaitu keluarga dan harta kita pulang lagi, dan yang setia bersama kita adalah amal-amal saleh kita. Maka
persiapkan teman setia kita di kuburan nanti, yaitu amal-amal soleh yang kita lakukan. Karena inilah persiapan kita untuk menghadapi hari kepulangan kita kepada Allah. Ada saatnya Bapak Ibu kita akan kembali kepada Allah. Dan sebaik-baik orang yang kembali kepada Allah, dia persiapkan bekal. Di antara bekalnya itu adalah amal-amal soleh yang akan menjadi teman setianya ketika di kuburan, di tengah kegelapan yang luar biasa. Tidak ada yang menemaninya kecuali amal soleh. Maka pastikan Ramadan ini tempat kita bercocok tanam amal-amal soleh kita yang akan menemani kita di dalam kubur kita nanti. Maka ini Ramadan, Bapak Ibu. Persiapkan teman setia kita ini di Ramadan yang akan menemani kita di tengah kegelapan kuburan nanti. Ketika kita kembali kepada Allah. Maka mumpung Allah berikan kesempatan di Ramadan ini. Kita perbanyak amal-amal soleh kita yang akan menemani kita setia di dalam kubur kita. Di saat kita butuh teman, Bapak dan Ibu, di tengah kegelapan yang luar biasa. Maka ini yang kita persiapkan, bekal amal soleh kita yang menjadi teman setia kita di kuburan nanti, sampai kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Maka inilah karakteristik orang yang bertakwa, dia memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Ta'ala, dia memiliki rasa takut kepada azab Allah, murka Allah, hukuman-hukuman Allah, dan dia takut amal solehnya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang bertakwa, dia selalu beramal dengan dua syarat, dia ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan yang ketiga dia ridho dengan segala apa yang Allah berikan. Dan yang keempat, dia persiapkan bekalnya untuk menghadap Allah Ta'ala. Dua tadi ya, bekal berupa hati yang bersih ketika dia menghadap Allah, dan yang kedua, bekal berupa amal-amal solehnya yang akan dia persembahkan untuk Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ini pendidikan yang kedua ya, untuk melahirkan generasi yang takwa ini. Jadi kurikulum Ramadan itu kurikulum untuk melahirkan manusia yang bertakwa. Selain tadi, manusia yang betul-betul memiliki sifat ihsan dalam ibadah, diantaranya juga melahirkan alumni Ramadan yang punya ketakwaan, yang takwa itu memenuhi 4 unsur tadi, takut kepada Allah, beramal sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, ridho dengan segala pemberian Allah walaupun itu sedikit, dan dia mempersiapkan bekal untuk hari kepulangannya kepada Allah Ta'ala. Ini buah yang kedua ya, yang bisa kita peroleh dari pendidikan Ramadan, yaitu pendidikan ketakwaan. Yang ketiga, ya, buah yang bisa dilahirkan dari pendidikan Ramadan ini ya adalah buah kesabaran, Bapak Ibu. Ya, di Ramadan ini pendidikan kesabaran ini kita dituntut. Ya, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar dalam menerima segala ketetapan-ketetapan Allah. Jadi ini pendidikan Ramadan, pendidikan sabar. Kita diajarkan taat kepada Allah dengan cara sabar kan? Kita berpuasa dari mulai terbitnya fajar, kita nggak makan dan minum, kita nggak berhubungan suami istri, kita jaga lisan kita dari berkata perkataan yang diharamkan Allah, kita jaga penglihatan kita dari penglihatan yang diharamkan Allah, kita jaga pendengaran kita dari mendengarkan yang diharamkan Allah. Itu kan butuh kesabaran. Ya. Kita mampu untuk melakukan itu selama Ramadan, maka alumni Ramadan dia akan terbiasa bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bayangkan, kita pulang kerja, kemudian kita istirahat sebentar paling ya. Pulang kerja kan jam 5. Ya. Kemudian sampai rumah mandi, siap-siap berbuka puasa, setelah buka puasa maghrib, setelah maghrib kita diperintahkan untuk sholat isya dan tarawih berjamaah. Itu kan luar biasa capeknya. Tapi subhanallah, di sini kita dididik sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya.
Karena itu juga yang harusnya kita lakukan nanti setelah di luar Ramadan. Kalau di Ramadan saja kita mampu tuh capek-capek kita kejar tuh supaya kita bisa ikut tarawih berjamaah kan ya. Kita kejar tuh buka puasa bersama keluarga, setelah maghrib kita siap-siap mandi, kemudian kita makan sebentar, kemudian kita berangkat lagi sholat isya dan siap-siap tarawih sholat malam. Subhanallah. Itu kan mengajarkan kita kesabaran. Ya. Dan itu juga yang harusnya nanti alumni Ramadan terbiasa melakukan ketaatan dengan bersabar melakukan ketaatan tersebut. Dia sabar meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, berkata dusta, berbuat yang haram, dia sabar di bulan Ramadan, maka itu juga kan yang sebetulnya bisa dihasilkan para alumni Ramadan ketika dia keluar Ramadan. Ya. Begitu juga dia belajar sabar dalam menghadapi segala ketetapan. Karena mungkin di bulan Ramadan, di tengah pekerjaannya yang banyak, di tengah juga masalah-masalah yang menghimpunnya gitu ya, tapi dia bersabar dari situ. Dia belajar kesabaran. Sabar menerima segala ketetapan Allah kepadanya. Yang mungkin menguras pikirannya, yang mungkin menguras jiwanya karena pikiran, karena masalah yang begitu besar tersebut, tapi dia belajar ridho dengan segala ketetapan yang Allah tetapkan karena dia sabar dengan segala ketetapan Allah tersebut. Maka ini Bapak Ibu, pendidikan Ramadan yang luar biasa. Ya. Kita belajar 3 kesabaran, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan segala yang diharamkan Allah di bulan Ramadan ini. Karena orang kalau melakukan perkara yang diharamkan Allah di bulan Ramadan, dosanya dilipat gandakan Bapak Ibu. Dosanya dilipat gandakan. Sebagaimana seseorang melakukan dosa di tempat-tempat yang mulia itu dilipat gandakan, maka orang melakukan dosa di waktu-waktu yang mulia seperti Ramadan ini pun dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Makanya bukan pahala saja yang dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan di bulan Ramadan. Ya, karena telah merusak ya kemuliaan Ramadan yang begitu mulia ini. Makanya aneh kalau ada orang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Itu dosa besar. Sampai-sampai Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya itu Al-Kabair, kitab Al-Kabair itu kitab yang mengungkapkan ada sekitar 73 dosa besar. Di antara dosa yang ditulis oleh Imam Zahabi, di antara dosa besar yang beliau tuliskan, di urutan yang keempat atau kelima, beliau menuliskan di antara dosa besar itu adalah meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Padahal dia sudah memenuhi syarat wajib puasa Ramadan. Dia sudah balik, dia sudah berakal. Maka dia nggak puasa, dosanya besar. Apa kata Imam Zahabi? Dosanya orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, dosanya lebih besar daripada seseorang melakukan zina, dosanya lebih besar daripada seseorang meminum khamar. Allahu Akbar. Karena kebangetan. Bulan Ramadan dia nggak puasa. Subhanallah. Ini merusak kemuliaan bulan Ramadan, dosanya besar tadi. Sampai Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, sebagian ulama, kata Ibnu Rajab, sampai mengatakan orang yang melakukan rukun Islam, tapi dia meninggalkan rukun Islam yang lain, Allah tidak terima rukun Islam yang dia lakukan tersebut. Contohnya tadi, ada orang sholat 5 waktu, tapi dia nggak puasa Ramadan, Allah nggak terima sholat 5 waktunya. Allah tolak. Atau sebaliknya, dia puasa Ramadan, tapi nggak sholat 5 waktu. Allah nggak terima puasa Ramadannya. Ya, karena begitu kaidahnya. Siapa yang meninggalkan satu saja di antara rukun-rukun Islam, Allah nggak terima amalan rukun Islam yang lainnya. Termasuk orang puasa Ramadan, tapi dia nggak bayar zakat. Allah nggak terima puasa Ramadan. Termasuk tadi, dia bayar zakat, dia puasa Ramadan, tapi dia nggak sholat 5 waktu. Allah nggak terima puasa dan juga zakat. Maka ini ya, ancaman yang besar sekali.
Maka di sini kita belajar kesabaran meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana berbuat dosa di tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah, dosanya dilipat gandakan, maka berbuat dosa di waktu yang mulia, seperti bulan Ramadan pun, itu dosanya dilipat gandakan. Maka kita belajar bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Begitu juga kita bersabar terhadap segala ketetapan yang Allah tetapkan. Apapun yang Allah tetapkan, pasti ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Baik, 3 ini saja Bapak Ibu yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kajian kita hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Bapak Ibu, kita buka diskusi dan tanya jawab. Silakan yang punya pertanyaan seputar Ramadan atau yang lain. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nggak ada ini? Nggak pada tidur kan Bapak Ibu? Laparan kayaknya, Ustaz. Atau sudah mau asar ini? Asar jam 3 ya? Jam 3 lewat sedikit kan masih? Iya, 3.14, Ustaz. 3.14. Iya. Ada waktu lah, 10 menit barangkali. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Seputar Ramadan nggak apa-apa? Apakah seputar zakat, sholat malam, baca Al-Quran? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Pak Edwin. Kalau perusahaan itu zakatnya gimana ya, Ustaz? Ngitungnya apa masuk zakat perniagaan atau gimana, Ustaz? Terus total yang dihitung itu saldo terakhir atau gimana? Kan dia ada haul setahun ya, Ustaz. Padahal di perusahaan kan uangnya keluar masuk terus. Gimana yang gampangnya, Ustaz? Gitu yang di tabungan ada kan? Tabungan ada, Ustaz. Tabungan di perusahaan ada. Itu Ya. gimana itu? Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Ya. Berkenaan dengan perusahaan, ya, maka itu memang sebetulnya masuknya zakat perniagaan, ya. Zakat perniagaan, zakat perdagangan. Cara menghitungnya adalah yang pertama yang dihitung itu dari modalnya dulu. Modalnya sudah mencapai nisab atau belum? Contoh misalnya, dia modal awal membangun perusahaan katakanlah 100 juta gitu ya. Apakah dia bangun toko ya atau bangun perusahaan katakanlah modalnya 100 juta lah di awal. Itu kan sudah melebihi nisab gitu ya. Maka dari mulai dia menjual produknya tersebut itu sudah dihitung ya. Dia sudah mencapai nisab. Jadi dari situ dia menghitung haulnya. Nah, nanti 1 tahun yang akan datang dilihat apakah dari produk yang dia hasilkan, ya, berarti dia hitung tuh, apakah ada keuntungannya? Keuntungannya nanti dijumlahkan, ya. Kemudian nilai barang yang masih ada pada saat dia akan mengeluarkan zakat. Jadi contohnya gini, Kak Edwin, ada orang misalnya dia buka toko mebel, ya, dia buka toko mebel. Modal awal pertama dia 100 juta. Kan itu sudah mencapai nisab ya. Karena nisab zakat perusahaan atau zakat perdagangan itu disamakan dengan zakat emas dan perak. Nisabnya 85 gram emas. Berarti kalau hari ini emas 1 juta berarti 85 juta kan sudah mencapai nisab. Tadi modalnya sudah 100 juta berarti sudah lewat nisabnya. Maka nanti ketika 1 tahun yang akan datang tuh dilihat tuh
berapa nilai barang yang dia miliki, dia jumlahkan nilainya. Nilainya ini berdasarkan nilai jual atau nilai beli, berdasarkan nilai jualnya berapa. Jadi misalnya dia jual mebel tadi ya, sofa, lemari, maka dihitung tuh dari situ berapa harga jualnya, dihitung berapa, kemudian keuntungan tabungan yang dia miliki ditambahkan. Kemudian piutang yang dia miliki. Piutang itu kalau dia pernah meminjamkan hutang kepada orang itu dihitung. Ya. Baru kemudian dikurangi hutang yang dia miliki. Baru itu dijumlahkan semua itu tadi apa saja? Nilai barang dagangan yang masih dia miliki. Yang kedua ditambah tabungan yang dia miliki. Yang ketiga ditambah piutang. Dia minjemin uang ke orang, itu dijumlahkan semuanya. Baru kemudian dikurangi hutang yang dia miliki. Hutang yang dikurangi ini hutang yang jatuh tempo saja. Ya. Jadi hutang yang jatuh tempo yang akan dia bayarkan itu yang dia kurangi. Setelah dia jumlahkan tuh dari 3 tadi kemudian dikurangi 1, baru dilihat hasil penjumlahan tadi masih mencapai nisab atau tidak. Kalau masih mencapai nisab berarti dikeluarkan 2,5% ya. Kalau tidak mencapai nisab, berarti perusahaan itu belum wajib mengeluarkan zakat. Ya, bisa difahami nggak Kak Edwin? Ini nggak bisa share screen karena pakai HP, nggak bisa pakai Word. Bisa saat, bisa saat. Bisa ya. Jadi nilai barang dagangannya dihitung, kemudian ditambah keuntungan berupa tabungan yang dia miliki, dihitung juga ditambahkan berupa piutang yang dia miliki, ada orang yang minjem kepadanya, baru dikurangi hutang yang dia miliki. Hasilnya tinggal lihat masih mencapai nisab atau tidak. Kalau masih keluarkan 2,5%-nya, kalau tidak berarti belum wajib zakat. Begitu. Ini kan udah ke tahun ke-10. Ya, ini tahun ke-10, Ustaz. Ini tahun ke-10 gimana tuh ngitungnya, Ustaz? Kalau tadi kan Ustaz contoh tahun pertama tuh. Iya. Waktu modal itu memang sudah mencapai nisab, kan? Sudah, Ustaz. Modal sudah ya. Waktu modal sudah, berarti sekarang sudah tahun ke-10. Iya. Tapi tahun-tahun sebelumnya emang nggak pernah, kayak dikeluarkan zakat perdagangan. Jadi ngambil dari berapa saldo terakhir udah dikali 2,5%. Begitu. Oh gitu, hanya dari saldo terakhir aja. Iya. Berarti nggak dihitung dari nilai barang dagangannya, ditambah nggak ada stok barang, Ustaz. Tabungannya. Oh, nggak ada stok barang. Berarti dari keuntungan aja, dari tabungan gitu. Dari tabungan. Iya. Kemudian dari piutang dihitung nggak? Piutang enggak, Ustaz, karena banyaknya macet juga tuh, Ustaz. Kalau piutang macet itu gimana tuh, Ustaz? Piutangnya yang memang harusnya sudah dibayarkan saat dia akan mengeluarkan zakat. Udah dibayarkan tapi macet, Ustaz. Oh, macet gitu. Udah bertahun-tahun nggak dibayar-bayar. Berarti belum dibayarkan gitu ya? Oh, berarti nggak dihitung kalau belum dibayarkan. Oh, ya sudah, berarti dari tadi saja ya. Jumlah tabungan yang dia miliki berapa? Ketika tahun akan dia mengeluarkan zakat, itu yang dihitung dikali 2,5%. Seperti itu memang. Ya. Berarti nggak jual produk gitu ya, berarti dihitung dari keuntungan beserta tabungan yang dia miliki saja, baru kemudian dikali 2,5%-nya. Gitu, ya. Tapi tahunnya tahun Hijriyah ya, bukan tahun Masehi ya, dihitungnya tahun Hijriyah. Hitungnya saya setiap Ramadan, Ustaz, keluarnya. Setiap Ramadan. Ya sudah, kalau sudah terlanjur setiap Ramadan ya nggak apa-apa, berarti dikeluarkannya ketika Ramadan saja. Ya. Wallahu Jadi ta'ala. Ramadan ke bulan Ramadan gitu, Ustaz. Tapi caranya benar gitu, begitu ya, Ustaz. Iya, karena tadi kan nilainya nggak ada ya, berarti barang dagangan produknya nggak ada, ya. Karena aset itu kan nggak dihitung, Edwin. Kalau aset itu nggak dihitung, seperti mobil operasional, kantor, kemudian aset-aset lain yang merupakan untuk operasional itu nggak dihitung dalam zakat. Tapi nilai produksi saja yang dihitung.
Tapi kalau nggak Oh. ada produksinya tadi, ya berarti keuntungan beserta tabungan yang dia miliki itu yang dihitung. Ya, ketika akan Ustaz, mengeluarkan satu lagi. zakat, gimana? Misalnya tahun lalu itu ada saldo misalnya 100 juta. Terus tahun ini saldonya bertambah 200 juta. Nah, itu yang udah masuk hisab itu apakah selisihnya ataukah yang 200 juta, misalnya 200 dikurang 100 jadi 100 juta aja yang dikali 2,5% atau saldo di 200 juta tahun ini, Ustaz? Iya, dilihat saldo di saat dia akan mengeluarkan zakatnya, Kak Edwin. Saldo terakhirnya. Jadi misalnya Ramadan nih, Kak Edwin mau mengeluarkan zakat. Lihat berapa tuh tabungan yang ada. Ya, maka dari situlah totalnya dikeluarkan 2,5%. Ya. Baik. Jadi tidak dilihat dari pertengahannya gitu ya. Kalau misalnya pertengahan dipakai untuk apa ya nggak apa-apa. Tapi yang dilihat di tahun atau di bulan dia akan mengeluarkan zakat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu. Jazakumullah, Ustaz. Wa iyyakum. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan untuk persiapan sholat asar kita ini. Baik, syukran jazakumullah khairan Bapak Ibu atas perhatiannya dalam kajian siang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari kajian di siang hari ini ya. Kalau ingin bertanya silakan seputar Ramadan Bapak Ibu ya. Mumpung lagi di kajian jadi bisa dicatat dulu nanti. Kalau sholat tarawehnya ada masalah dicatat dulu gitu ya. Nanti pas kajian bisa ditanya atau nanti yang mau mengeluarkan zakat bisa dicatat dulu apa pertanyaannya. Jadi enak diskusi tanya jawabnya kalau di kajian gitu ya Bapak Ibu. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan Allah memberikan kita umur untuk bisa selesai atau menyelesaikan bulan Ramadan ini dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Baik, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Allah.